Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom meeting pada hari ini. Salam beserta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat Ibu Rahma Evita Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sifat termalzat. Baiklah kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri nama Marisa Junita dengan NIM 20231022 dan rekan saya Awinda dengan NIM 20231048. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang penerapan hukum Gay-Lussac dan Boyle dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Pencetus hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac merupakan seorang ahli kimia dan fisika yang lahir di Saint-Léonard de Noblat, Kingdom of France pada tanggal 6 Desember 1778 dan wafat di Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei 1850. Pada tahun 1802, Gay-Lussac mengakui hasil penelitian dari Jacques Charles mengenai gas, volume, dan suhu. Maka dari itu, ia turut membantu melakukan publikasi sekaligus memberikan kredit terhadap ilmuwan seniornya tersebut yang telah lebih dahulu sampai pada kesimpulan bahwa seluruh gas yang mengalami peningkatan suhu akan memiliki volume yang sama pula. Hukum Gay-Lussac sendiri berhasil ia rumuskan pada tahun 1808. Hukum ini sering dikaitkan dengan hukum Charles. Hal itu karena hukum Boyle-Gay-Lussac juga merupakan hasil rujukan terhadap hasil penelitian milik Jacques Charles pada tahun 1787. Hukum Gay-Lussac berbunyi, tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan atau isokorik. Untuk persamaan hukum Gay-Lussac yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T atau P dikali V per T sama dengan N dikali R atau P dikali V per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P2 yaitu tekanan akhir gas ideal dengan PA ATM. T1 yaitu suhu awal gas ideal dengan satuan Kelvin. T2 yaitu suhu akhir gas ideal dengan satuan Kelvin juga. V sama dengan volume gas ideal. N sama dengan jumlah molekul zat dengan satuan mol. Dan R tetapan gas ideal sama dengan 0,082 L dikali ATM per mol. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Awinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai pencetus hukum Boyle. Robert Boyle merupakan seorang filsuf dan kimiawan yang juga berkontribusi besar di bidang alkemi, fisika, dan masih banyak lagi. Boyle lahir di County Waterford, Irlandia pada 25 Januari 1627 dan wafat di London, Inggris pada 32 Desember 1691. Pada tahun 1662, Boyle dan rekannya, Robert Hooke, mempublikasikan hasil penemuan mereka mengenai hubungan keterbalikan antara volume, gas, dan tekanan, yang kemudian kita kenal dengan sebutan hukum Boyle. Adapun bunyi dari hukum Boyle, apabila suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya, yaitu P kali V sama dengan konstan,
atau P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P1 merupakan tekanan gas keadaan 1, P2 tekanan gas keadaan 2, V1 volume gas keadaan 1, dan V2 volume gas keadaan 2. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan hukum Gay-Lussac akan saya jelaskan sendiri. Penerapan yang pertama dalam hukum Gay-Lussac ini yaitu panci presto. Panci presto ini pengguna panci presto saat memasak daging merupakan contoh penerapan hukum Gay-Lussac. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika suhu kompor dinaikkan, tekanan di dalam panci juga akan naik sehingga daging pun akan lebih cepat matang. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac di mana kenaikan suhu berbanding lurus dengan tekanan di dalam panci pada volume tetap. Yang kedua yaitu water heater. Yaitu pemanas air atau water heater. Terdapat air dingin di dalam tangki air akan dipanaskan oleh elemen panas yang terpasang pada bagian atas dan bawah tangki. Air panas yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui nozzle outlet sehingga bisa menggunakan air panas tersebut. Namun, ketika sistem dan katup pelepas tekanan di pemanas air tidak berfungsi, uap yang dihasilkan terus-menerus dapat merusak pemanas. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac di mana kenaikan suhu pada pemanas air akan menyebabkan tekanan meningkat. Yang ketiga yaitu kaleng aerosol. Kaleng menurut hukum Gay-Lussac dalam contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari lainnya yaitu pembuatan kaleng atau semprotan aerosol seperti produk cat, pengharum ruangan, produk desinfektan, dan produk obat serangga. Aerosol sendiri merupakan partikel halus berbentuk padat atau cair yang tersuspensi dalam gas. Saat katup kaleng dibuka, gas yang dilepaskan akan membentuk kabut atau aerosol karena salah satu komponen dalam kaleng aerosol adalah propelan. Propelan terdiri dari senyawa volatil yang mencair di bawah tekanan tinggi. Propelan akan menguap ketika kaleng terkena suhu yang panas, sehingga menyebabkan gas-gas di dalam kaleng yang menguap akan memberikan tekanan pada dinding kaleng. Menurut hukum Gay-Lussac, peningkatan suhu ini berbanding lurus dengan tekanan dalam dinding kaleng, sehingga jika kaleng dibiarkan terus-menerus terpapar suhu tinggi, akan menyebabkan kaleng meledak. Itulah mengapa kita disarankan untuk menjauhkan kaleng aerosol dari panas. Yang ketiga yaitu penerapan pada hukum Gay-Lussac yaitu pada balon gas. Hukum Gay-Lussac juga terkait dengan penggunaan gas dalam balon helium, dalam balon seperti balon helium. Saat suhu helium dalam balon naik, tekanan helium juga meningkat, yang memungkinkan balon mengambang di udara. Yang selanjutnya yaitu pembuatan bir. Hukum Gay-Lussac digunakan sebagai proses fermentasi dalam pembuatan bir. Selama fermentasi, suhu kontrol dapat digunakan untuk mengontrol tekanan dalam tangki fermentasi. Yang penting untuk produksi bir yang berkualitas. Selanjutnya, materi penerapan hukum Boyle akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Awinda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan hukum Boyle.
Yang pertama itu pada sistem pernafasan makhluk hidup. Selama proses respirasi, paru-paru kita sangat menerapkan prinsip kerja hukum Boyle. Saat menghirup udara, paru-paru tentu saja akan dipenuhi dengan udara. Maka dari itu, paru-paru akan mengembang. Volume paru-paru akan meningkat seiring dengan level tekanan yang menurun. Demikian pula, ketika paru-paru mengeluarkan udara, maka paru-paru akan mengecil, sehingga volume berkurang dan tekanan menjadi meningkat. Penerapan selanjutnya yaitu pada botol soda. Botol soda yang berisikan campuran karbon dioksida memiliki tutup yang menutup dengan rapat. Hal itu karena adanya molekul udara di dalam wadah yang dikemas secara rapat, sehingga menyebabkan udara tidak memiliki ruang untuk bergerak. Ketika botol dibuka, akan terdengar suara seperti mendesis dan beberapa molekul udara akan keluar. Dengan demikian akan memberikan ruang untuk pergerakan molekul udara. Disinilah terjadi perubahan tekanan sesuai dengan perubahan volume. Biasanya ketika kita mengguncangkan botol soda tersebut, setelah tutup dibuka, maka sodanya akan mengembang dan bahkan menumpah ke tangan. Hal tersebut terjadi karena gas di dalam botol mencoba keluar dan tercampur ke dalam fluida, sehingga ketika gas itu dilepas, maka akan mengeluarkan cairan berbusa. Tekanan di dalam botol menjadi turun, sementara volume gas menjadi naik. Penerapan selanjutnya yaitu pada penggunaan jarum suntik. Jarum suntik adalah peralatan medis yang digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan. Ini terdiri dari silinder untuk menampung fluida dan pendorong untuk memvariasikan tekanan. Saat plunger ditekan, volume fluida berkurang. Dengan demikian, tekanan akan meningkat. Begitu pula saat menarik plunger, volume dinaikkan dan tekanan dikurangi. Oleh karena itu, cara kerja jarum suntik bergantung pada hukum Boyle. Penerapan selanjutnya yaitu pada kegiatan scuba diving. Para penyelam scuba diving ketika hendak melakukan penyelaman diharuskan menyeimbangkan antara hubungan volume dan tekanan supaya dirinya tidak merasa sakit atau bahkan terluka. Hal itu tentu saja dapat terjadi sebab saat kita memasuki atau mendekati air dengan kedalaman tertentu, tubuh kita akan mengalami tekanan tinggi. Tekanan tinggi tersebut berpengaruh pada meningkatnya kelarutan gas yang ada di dalam darah. Maka dari itu, penyelam harus segera naik jika mendapatkan tekanan terlalu tinggi, tetapi disertai dengan kecepatan lambat supaya meminimalisir cedera apapun. Penerapan selanjutnya yaitu pada pakaian luar angkasa. Ruang angkasa tidak terdiri dari udara atau atmosfer. Ini memiliki tekanan nol karena terdiri dari ruang hampa. Sesuai hukum Boyle, ketika gas bertekanan memasuki wilayah vakum, ia akan mengembang tanpa batas. Inilah alasan mengapa para astronot mengenakan pakaian antariksa yang dirancang khusus. Jika pakaian antariksa astronot tersebut pecah, darah dan cairan tubuh mulai mendidih dan astronot tersebut terluka parah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Awinda. Hanya itu presentasi dari kelompok 2. Baik, saya sebagai moderator izin mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.